Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Leo menghentikan langkah, menanyakan siapa sebenarnya Ang. Lina yang mendengar pertanyaan itu sedikit menoleh, namun ia bingung bagaimana harus menjelaskannya sehingga memilih untuk diam dan menyerahkannya pada Ang. Ang menyampaikan kalau ia sudah yakin Leo akan bertanya hal itu. Kenapa? Ia adalah Ang, rekan mereka. Leo berkata, bukan begitu. Ia tahu kalau Ang adalah rekan mereka. Tapi maksudnya, identitas sebenarnya Ang ini siapa? Dari semua perjalanan yang dialami, atau lebih tepatnya sejak mereka bertemu, banyak kejadian yang menimpa, termasuk kekuatan Ang yang tidak masuk akal. Terlebih lagi, hubungan Ang dengan legenda masa lalu itu tentu saja menjadi sebuah pertanyaan besar baginya. Lantas, Ang ini siapa? Ia bertanya bukan sebagai ketua tim, tapi secara personal. Ia hanya bisa berspekulasi dan mengira-ngira tentang identitas asli Ang. Karena itu, ia menanyakan agar rasa penasarannya terjawab dan tidak keliru. Ang sejenak terdiam, namun karena merasa dirinya begitu dicurigai dan menurutnya adalah waktunya untuk terbuka, maka ia pun memberitahu bahwa dirinya adalah Ang, Raja Lama, prajurit terkuat yang gugur lebih dari 50 tahun yang lalu. Ia mengalami reinkarnasi ke masa depan, terlahir kembali ke tubuh anak muda ini. Sino terbelalak ketika mengetahui, sedangkan Lina hanya terdiam, tampak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang telah Eng putuskan. Di sisi Liu, ia gemetar hebat mengkonfirmasi sekali lagi apa maksudnya. Sino pun juga menanyakan hal yang sama. Ang mengatakan, bukankah para rekan ingin mengetahui jati dirinya yang sebenarnya? Karena itu, ia tak perlu menyembunyikannya lagi. Ia akan menceritakan semuanya, termasuk rahasia yang ada di tubuhnya. Di sini penulis tidak mencantumkan bagaimana cerita dari MC. Namun bagi teman-teman yang mengikuti alur cerita ini dari awal, pasti sudah mengetahui. Kembali ke cerita. Tampak Ang telah menjelaskan dengan panjang lebar apa yang telah dialami, sehingga ini membuat bulu kuduk para rekannya menjadi berdiri, dan bahkan sekujur tubuh mereka gemetar, seolah seperti membahas sesuatu yang berhubungan dengan mistis. Leo mengatakan kalau kisah Ang tidak masuk akal. Apakah Ang bercanda tentang perjalanan waktu dan reinkarnasi yang disebutkan barusan? Ang bilang adalah raja dari 50 tahun yang lalu yang merupakan prajurit terkuat. Ang yang memimpin umat manusia untuk membangun kota Fajar ini sungguh tidak dapat dipercaya, ucap Sino. Ang menjawab itu terjadi disebabkan beberapa keadaan yang membuatnya melakukan perjalanan 50 tahun ke masa depan dan memiliki tubuh ini. Dan di dalam dirinya bersemayam King Crimson yang adalah salah satu dari 6 demon bersirip 8 terkuat. Sontak para rekan yang mendengar terbelalak. Mereka tentu saja tidak bisa mempercayai sebab demon tertinggi yang mereka ketahui hanyalah bersirip 7. Bahkan Lina sendiri mempertanyakannya. Apakah Ang tidak salah menyebutkan ada demon yang lebih kuat dari sirip 7? Leo tampak tidak asing dengan hal itu. Namun, ketika ia hendak berbicara, Ang menyela, menyampaikan bahwa Leo memiliki kekuatan serupa di dalam tubuh. Demon dengan kemampuan manipulasi ruang dan waktu yang berasal dari sirip Raja Hitam. Raja demon lain yang mewakili warna dari inti yang berbeda. Leo tidak menyangka kalau Demon King juga memilihnya. Pantas saja ia merasakan sensasi aneh itu.
Ia sudah menduganya sejak lama. Lina yang penasaran menanyakan, siapa sebenarnya Demon King itu? Kenapa demon itu hidup di dalam tubuh Ang dan Liu? Apa tujuannya? Ang menjawab, kalau ia masih belum tahu, King Crimson tak pernah mau membuka mulut padanya. Sejauh yang ia tahu, King Crimson bekerja sama dengan Demon King lainnya, terkhusus Demon Raja Hitam. Di kehidupan yang sebelumnya, ketika memasuki makam Raja Kono, ia menemukan keberadaan sirip delapan. Tapi sayangnya, kekuatan para demon itu jauh di luar nalar manusia, tidak mungkin untuk dilawan. Ia tidak tahu mengapa King Crimson memilihnya maupun tujuan sebenarnya. Tapi ia bisa merasakan kalau King Crimson mempunyai rencana tersendiri. Rencana yang mungkin menyangkut nasib umat manusia. Saat ini ia mempunyai prioritas yang berbeda. Sejak Raja Baru dan New Six Talent berkuasa, ia juga harus menyelamatkan Phantom Dai. Selain itu, harus bertemu dengan Raja Baru untuk mengetahui lokasi teman-temannya yang masih hidup saat ini. Liu yang telah mengetahui kebenarannya ikut penasaran apa tujuan dari Raja Demon Merah dan Raja Demon Hitam. Ia kemudian bertanya, apakah Ang akan hidup selamanya dengan King Crimson ataukah? Sebelum pertanyaan itu selesai, Ang menjawab bahwa takdirnya masih menjadi rahasia ilahi. King Crimson memang membuatnya sangat kuat, tapi keberadaannya bagaikan pisau bermata dua. Crimson selalu mengawasinya dan menunggu sesuatu, namun ia sendiri tidak mengetahui kapan waktu itu tiba. Sekarang tidak ada lagi yang ia sembunyikan dari para rekannya. Semua yang ada di sini adalah rekan-rekannya, karena itu harus mengetahuinya. Entah ini akan menjadi bumerang atau tidak, ia sendiri tidak tahu. Sino tampak berkeringat dingin, mengatakan kalau rahasia Ang sangat mengerikan. Jika Hui bangun sekarang, ia yakin kalau Hui pasti akan kegirangan. Terlepas dari itu, bagaimanapun jati diri Ang, ia tidak peduli karena Ang adalah rekannya. Di sisi Liu, ia tampak masih mencerna dan memahami yang terjadi sambil mengucapkan rasa terima kasih karena Ang telah memberitahu mereka. Semua kisah Ang terlalu berat untuk dicerna sekarang. Apakah mereka bisa melanjutkan perjalanannya terlebih dahulu? Ang meminta agar para rekannya tidak melontarkan kalimat itu. Justru ialah yang harus berterima kasih pada mereka semua yang telah mau berkorban untuknya. Ia kemudian menyuruh Lina agar memimpin jalan guna menemukan Andran, lalu memulihkan diri, dan setelah itu mereka akan menyusun strategi berikutnya. Sebelum melangkah pergi, Lina berpikir kalau ini pasti sangat berat bagi prajurit muda seperti Liu dan Sino. Mereka butuh waktu untuk memahaminya. Di saat hendak memasuki gerbang, mereka dicegat oleh warrior yang berjaga, mengatakan kalau orang asing dilarang masuk. Kota ini tidak pernah menerima orang asing, silahkan pergi. Pria ini adalah warrior berinti satu berwarna hijau yang ditugaskan untuk mengawasi perbatasan. Lina menyampaikan kalau mereka bukan musuh, hanya sekedar butuh tempat untuk beristirahat sebab rekan-rekannya terluka berat dan ia punya teman lama di dalam kota ini. Si prajurit tidak mempercayai begitu saja. Menurutnya, itu bisa jadi hanya alasan Lina. Dan sebenarnya rombongan Lina adalah demon yang berwujud manusia. Sekali lagi ia sampaikan bahwa kota ini tidak pernah menerima orang asing dan tidak membutuhkannya. Lina pun mulai kesal. Orang ini benar-benar tidak bisa diajak negosiasi. Sino ikut angkat bicara, memohon agar memberikan izin masuk karena mereka benar-benar membutuhkan tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri.
Ia juga menyampaikan kalau mereka berasal dari kota Helos. Namun sayang, permintaan itu tetap saja ditolak. Si pria justru melemparkan tombak sembari mengancam. Jika tidak pergi, maka dengan terpaksa akan ia binasakan. Mendengar intimidasi itu, inti demon yang berada di dada Ang kembali aktif. Perlahan ia melangkah, mempertanyakan kata-kata si pria yang kemudian memungut tombak dan meremasnya hingga remuk sembari berkata, "Percaya atau tidak, ia bisa meratakan kota ini hanya dalam sekejap mata." Tepat setelah ucapan itu, bola matanya juga berubah warna di luar dari manusia normal umumnya. Sontak si pria mulai panik menilai kalau rombongan Ang adalah demon. Tanpa pikir panjang, ia segera memerintahkan semua pasukan untuk bersiap bertempur. Sino yang mendapati itu mencoba menenangkan Ang. Lina juga meminta agar Ang tidak gegabah. Perlu diingat kalau para penjaga itu hanyalah prajurit bermotif tunggal. Di sisi Leo, ia merasakan aura haus cairan merah sehingga menyimpulkan kalau emosi Ang sedang dipengaruhi oleh King Crimson. Sekarang suasana menjadi tegang dan bersamaan ini muncul sebuah kekuatan besar yang melompat tinggi ke udara dan mendarat keras di hadapan mereka. Ang tampak terkejut dan mengenali orang yang datang adalah Antran, rekan lamanya. Namun ia tidak gegabah karena menyadari penampilan sekarang tidak seperti di masa lalu. Antran menatap dengan tajam, mencibir kalau ia merasakan aura membinasakan yang benar-benar kuat. Siapa gerangan yang berani membuat keributan di perbatasan kotanya? Si prajurit yang sebelumnya mengadu kalau rombongan Ang mencoba memaksa masuk dan mengancam mereka. Syukurlah Tuan cepat datang. Antran sejenak hanya terdiam, sedangkan Ang tidak dapat menahan diri untuk mendekap rekan lamanya yang masih hidup. Namun Lina yang memahami kondisi ini menghentikannya. Ia membuka kupluk, menyampaikan kalau ini adalah dirinya, kawan lama All Six Talent. Antran sangat terkejut dan ia pun segera membuka topeng. Terlihat wajahnya menunjukkan perasaan berkecamuk dan tidak dapat dipungkiri kalau ia adalah seseorang yang cukup berusia. Ia melangkah menghampiri, menanyakan, kenapa Lina datang ke sini? Lina menyampaikan bahwa mereka butuh tempat berlindung dikarenakan teman-temannya sedang terluka. Mereka tidak bermaksud jahat, melainkan hanya butuh tempat yang aman. Antran sejenak terdiam yang kemudian meminta penjaga untuk membuka gerbangnya. Penjaga yang mendengar tentu saja bingung dan sekali lagi mengkonfirmasi apakah tidak masalah. Antran sedikit melirik, meminta untuk tetap tenang karena dirinya ada di sini. Penjaga pun menerima perintah itu dan segera membukakan pintu gerbangnya. Beralih pada Red Lion telah kembali ke kota setelah menyelesaikan misinya. Ia bertemu dengan prajurit wanita yang memberikan ucapan belasungkawa atas kematian Vandelan. Wanita ini adalah salah satu dari 6 hero baru yang memiliki inti ganda sirip 7 berwarna ungu bernama Trena. Red Lion tidak memberikan respon. Tampak ia merasakan kesedihan yang mendalam dengan apa yang terjadi pada teman kecilnya. Ia meletakkan cover yang dibawa dari hasil misinya dan kemudian membukanya sambil menyampaikan kalau dirinya telah membawa kembali putaran inti yang baru dengan aman. Sejenak ia memegang inti itu satu persatu, lalu meminta agar mengirimkan data lokasi pertempuran Vandelan padanya. Tidak peduli apakah itu demon atau yang lain, yang pasti ia akan menghabisinya. Sebelum berlalu pergi, Trena memanggil. Red Lion pun menunggu, meminta untuk segera mengatakan ada apa. Jangan terlalu banyak membuang waktunya.
Trina menyampaikan bahwa kali ini Red Lion tidak pergi seorang diri. Ini adalah perintah dari atas. Red Lion menyela mengkonfirmasi apakah yang dimaksud adalah raja ataukah. Sebelum kata-kata itu selesai, orang yang dimaksud menyela mengatakan, ini pertama kalinya juga ia berhubungan dengan manusia. Ia harap mereka bisa bekerja sama dengan senang hati. Pria ini tidak lain adalah Little Flag yang sebelumnya pernah Crimson hancurkan, namun hidup kembali karena telah dibangkitkan. Cerita ini ada di chapter 67 sampai chapter 70. Singkat cerita, mereka meninggalkan kota Fajar untuk memburu Ang yang adalah dalang dibalik kematian Vandelan. Dirasa tidak ada percakapan, Little Flag mencibir kalau Red Lion terlihat seperti tidak senang saat pergi bersamanya. Red Lion sedikit menoleh, mengatakan, jika itu bukan permintaan dari atas, apalagi Little Flag hanyalah seorang demon bersirip 5. Ia tidak akan sudi menerimanya. Ia meminta Little Flag untuk tidak menghalangi jalan, sebab ia sendiri tidak punya kesan yang baik tentang Little Flag. Little Flag menjawab singkat, begitukah? Red Lion tampak kesal mendengarnya, sehingga sedikit mengintimidasi kalau ia bisa menghancurkan Little Flag hanya dengan satu tangan. Tepat setelah ejekan itu, ia menerima sebuah hujaman dari arah titik buta hingga menembus tubuh, dan bersamaan ini ia memaki. Beraninya Little Flag diam-diam menyerangnya. Ia pun tidak tinggal diam, melainkan bermaksud melakukan perlawanan. Matanya mulai berurat dan memancarkan aura kemerahan. Namun seketika itu terhenti karena mendapati Little Flag sudah berada di samping, mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Kejadian ini sangat mengejutkannya. Terlebih lagi, tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Mengetahui ini, ia menyimpulkan kalau yang barusan adalah ilusi. Dan itu bukanlah ilusi tingkat rendah. Bahkan ia sendiri tidak bisa langsung bereaksi. Orang ini pasti bukanlah sirip 5. Little Flag tiba-tiba menyela, mengatakan, Red Lion tadi bilang jika ia memiliki sirip 5. Sungguh tidak disangka. Dan perlu Red Lion ketahui bahwa yang barusan hanyalah salah satu dari apa yang ingin ia tunjukkan. Ia kemudian sekali lagi memperlihatkan bagaimana aura dan intimidasi dari kekuatannya, sembari mengajak Red Lion untuk meneruskan perjalanan, karena ia sendiri juga memiliki dendam yang harus dibayarkan. Beralih di sebuah rumah kecil yang saat ini begitu ramai. Di dalamnya ada Sino, Liu, dan Hui yang sedang berbincang. Tampak di saat sebelumnya mereka telah menceritakan siapa Ang sebenarnya, sehingga Hui terkejut mengkonfirmasi sekali lagi. Jadi Ang mereka adalah Ang Raja Lama. Sungguh keren sekali, sulit dipercaya. Liu mencibir kalau ia sudah menduga Hui pasti akan bereaksi seperti ini. Sedangkan Sino mengingatkan bahwa inti kelincahan tidak seharusnya digunakan seperti ini juga. Di sisi lain, 3 prajurit lama juga sedang berkumpul dan Ang telah menceritakan kejadian sebenarnya. Ia menyampaikan pada kedua rekan, begitulah keadaannya. Lina berkata, secara keseluruhan, tujuan mereka sekarang adalah menyelamatkan Pentomdai lebih dulu. Tim Ang dan ketiga rekan baru lainnya sangat kuat. Jika mereka bisa bekerja sama dengan baik, mereka pasti. Sebelum kata-kata itu selesai, Andran perlahan mendekat yang kemudian memukul Ang dengan keras. Lina yang melihat sangat terkejut. Ia dengan cepat menahan Andran untuk menghentikan sembari memaki apa yang dilakukan. Andran bukannya mengikuti. Ia justru tidak mendengarkan dan bahkan menghiraukan tangan Lina yang memegang pundaknya.
Lalu kemudian ia kembali berlari memukuli Ang sembari memaki. Apakah tahu setelah Ang memasuki prasasti Raja Kono sendirian dan menentang pendapat saat itu? Lantas bagaimana bisa ia percaya kalau mereka akan mampu melalui tahun-tahun ini? Apakah Ang tahu bagaimana sulitnya ia bertahan hidup selama bertahun-tahun setelah kejadian itu? Makian itu terdengar keras hingga sampai ke telinga Liu, Sino, dan Hui. Menyadari itu, mereka bertiga pun bergegas untuk menengahi. Namun Andran menahan, meminta untuk tidak ikut campur. Andran meneruskan, apakah tahu ulah Ang membuat rekan mereka binasa? Beberapa terluka, hingga pada akhirnya mereka bahkan tidak punya tempat tinggal. Sedangkan Ang yang adalah raja pergi seenak jidat meninggalkan mereka. Dan sekarang Ang tiba-tiba muncul mengatakan kalau ingin menyelamatkan sesuatu. Apakah itu pantas? Ang gemetar hebat mendengar sindiran itu. Ia mengucapkan permintaan maaf sekaligus memohon agar Andran kembali berjuang bersamanya. Dalam hidup kali ini, ia akan menebusnya beribu-ribu kali lipat. Andran meneteskan air mata sambil memanggil kalau Ang adalah rajanya. Seketika keadaan itu terhenti karena Andran mendapati kedatangan sang istri bersama Bu Hati. Terlihat sang anak membawa sebatang kayu berukuran pendek sembari menanyakan siapa rombongan Ang. Apakah Ang beserta rombongan tidak melihat kalau sang ayah tidak suka? Jadi silahkan pergi. Di saat Lina hendak menjawab, Andran menyela menyampaikan bahwa pria di depannya adalah Ang, mantan raja mereka. Ia kemudian melepaskan cekikan itu sambil mengucapkan permintaan maaf. Ia bukan lagi Andran of the Earth seperti dulu. Ia melarikan diri ke kota kecil ini, bertemu dengan orang yang ingin ia cintai, hingga memiliki anak di sisa usianya. Ia sangat menghargai keluarga kecilnya dan puas dengan kehidupan sekarang. Selain itu, ia juga tidak ingin memiliki kekuatan yang sebelumnya. Di sini, ia bisa melindungi istri dan anaknya serta menjaga kota kecil ini. Perlahan ia membungkuk, meminta agar setelah Ang tenang segera pergi. Beralih di kediaman Andran, terlihat Hui sedang berbincang bersama Bu Hati Andran, atau kita panggil saja dengan sebutan Ken. Hui menyampaikan bahwa mereka di sini sungguh bukan untuk mencari masalah. Mereka hanya perlu tempat aman untuk beristirahat, dan mereka sungguh tidak berniat untuk mengganggu kehidupan bahagia adik kecil. Mendengar tutur kata Hui yang begitu lembut, Ken pun mulai percaya dan bahkan kini pipinya memerah. Ia dengan sedikit canggung menjawab, tidak apa-apa, ia sudah tahu. Semakin lama ia menatap Hui, semakin tersipu. Dan ketika hendak mengatakan sesuatu, Sinu menyela kalau mereka adalah orang baik dan mereka merupakan spesialis pembinasa demon. Ken menjawab dengan ketus, baiklah. Lalu ia kembali melirik Hui, tampak sangat penasaran, sehingga ini membuat Sinu pun tanya. Beralih di ruang dapur, pada Nyonya Andran sedang menyiapkan hidangan sembari memuji pada Liu dan Lina yang telah membantu. Ini pertama kalinya banyak orang yang makan di tempat mereka. Ia sungguh khawatir jika tidak bisa menanganinya sendiri. Jujur saja, selama bertahun-tahun, apalagi keluarga mereka, seluruh kota Oasis ini sangat jarang melihat orang asing. Itulah awalnya mengapa mereka sedikit gugup, bahkan tidak percaya, dan malah bersikap buruk. Mereka benar-benar meminta maaf. Ia harap Lina beserta rekan yang lain mengerti. Liu mengatakan kalau itu tidak apa-apa. Lagi pula, rombongannya lah yang menyerbu secara tiba-tiba. Ia beserta yang lain juga meminta maaf karena sudah mengganggu. Lina menyambung untuk tidak perlu dipikirkan, sebab rombongannya sudah sangat bersyukur memiliki tempat untuk istirahat.
Karena Nyonya dan Tuan Andran bersedia menerima mereka masuk, sungguh itu adalah kebaikan terbaik. Nyonya Andran menjawab, sama-sama. Sekarang makanannya sudah siap. Mari mereka makan bersama. Beralih pada Ang, sedang merenung seorang diri sebelum pada akhirnya Andran datang memanggil. Ang pun menoleh. Ini mengejutkan Andran karena terbayang wajah Ang dulu yang adalah rajanya. Ia kemudian berkata, untuk sekarang harus ia akui, bahkan dengan Lina sebagai saksi. Cerita Ang tentang kelahiran kembali dan perjalanan waktu sungguh tidak masuk akal. Ia sendiri sangat sulit untuk menerimanya. Ia jadi sedikit emosional dan sempat menghajar Ang beberapa kali. Mengingat itu sangat tidak pantas ia lakukan. Andran yang menyadari itu perlahan membungkuk, memanggil Ang dengan sebutan raja, sekaligus mengucapkan pemberian hormat. Singkat cerita, mereka kembali berbincang dan kini giliran Andran yang mengisahkan tentang perjalanan hidupnya setelah Ang dinyatakan binasa di pertempuran. Saat itu ia terluka parah dan melarikan diri ke kota ini. Ia hampir berpikir kalau tidak akan bertahan hidup. Tapi istrinya sekaranglah yang merawat dan menyembuhkannya. Bahkan menerima untuk masuk di kehidupan. Sang istri tidak pernah mempertanyakan masa lalunya, melainkan dengan tenang mendampinginya. Kemudian mereka mempunyai perasaan dan ia putuskan untuk meninggalkan semuanya, termasuk statusnya yang adalah salah satu dari 6 hero lama, seorang Andran of the Earth. Ia hanya ingin menjadi suami dan melindungi istrinya beserta kota ini. Setelah mereka memiliki anak, ia punya satu orang lagi yang harus dilindungi. Hidup di sini damai, sederhana. Sang istri dan buah hati adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Ang berkata kalau ia turut berbahagia karena Andran bisa menemukan tempat yang nyaman. Ia sendiri tidak pernah berani membayangkan kehidupan seperti ini. Kala itu, saat semua orang memanggilnya prajurit terkuat hingga pada akhirnya memanggilnya raja. Ia sangat yakin jika ia bukanlah orang yang mengharapkan kehidupan seperti ini. Tapi ialah yang menciptakan kehidupan ini bagi orang lain. Karena itu, ia tidak pernah berani untuk berhenti. Selain itu, ia pernah mengabaikan saran orang lain. Keteguhannya untuk memasuki prasasti Raja Kono adalah untuk mengungkapkan kebenaran. Rahasia apa saja yang disembunyikan oleh para Raja Kuno terkutuk itu, sehingga menimbulkan bencana yang tiada akhir. Jika ia tidak pergi, siapa lagi yang melakukannya? Berpegang pada apa yang disebut keselamatan sementara adalah penipuan untuk diri sendiri. Selama prasasti Raja Kono ada, akan ada kematian yang tidak pernah berakhir dan tragedi yang tidak diketahui. Sebab itu, ia tidak punya pilihan. Andran menambahkan, perang yang mereka lakukan melawan demon saat itu membawa kemenangan dan keselamatan sementara, menyesatkan orang-orang yang takut, termasuk ia. Maafkan ia dan beberapa rekan yang lain karena tidak bisa memahami Ang saat itu. Dan justru karena itu, Ang adalah raja itu, bukan orang lain. Ang meneruskan, sekarang dengan raja baru, ia juga ingin tahu kemana raja yang sekarang akan memimpin umat manusia. Setelah melawan Vandelan, ia menemukan bahwa yang disebut New Six Talent ternyata benar-benar bisa merubah bentuk menjadi demon. Hal ini sangat membuatnya khawatir. Rahasia apa saja yang disembunyikan raja baru? Antran yang mendengar tersentak menyarankan Ang untuk tidak menentang raja baru sebab ia sudah melihat kekuatan orang itu dengan mata kepalanya sendiri. Itu adalah kekuatan yang sama sekali tidak terkalahkan, kekuatan yang menimbulkan rasa takut. Ang menimpali, apapun yang terjadi, ia pasti akan bertemu dengan raja baru itu secara langsung. Dan juga bagaimana Antaran yakin ia tidak bisa mengalahkannya.
Bersamaan pertanyaan itu, Ang menunjukkan kekuatan yang dimiliki yang jauh melebihi kekuatan masa sebelumnya. Antran terbelalak ketika melihatnya. Tampak ia tidak menyangka kalau Ang yang adalah rajanya sekarang memiliki wujud demon. Setelah beberapa saat, semuanya berkumpul di ruang makan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Tampak Nyonya Andran menyiapkan menu istimewa sembari mengatakan kalau makan malamnya sudah siap. Ia khusus menyediakannya untuk meja besar. Antran dengan penuh gembira menambahkan, sudah lama tidak seperti ini, menyenangkan sekali. Namun sayang, kebersamaan hangat itu tidak berlangsung panjang. Sebelum mereka sempat menikmati hidangan, tiba-tiba Vermilion muncul yang kemudian membalut lengan. Ini membuat Ang bingung kenapa gelombang Raja Merah keluar. Vermilion membisikkan bahwa ada bahaya yang mendekat. Semua orang penuh tanya dengan kejadian ini. Begitu juga Sino. Apakah ada yang salah? Di sisi Liu, ia sepertinya bisa merasakan sesuatu sehingga meminta agar Ang untuk berhati-hati. Tepat setelah peringatan itu, seekor burung terbang di atas kediaman yang mereka tempati, yang kemudian mendarat turun, diiringi dengan dua energi berwarna ungu dan merah yang sangat kuat. Juga cepat menargetkan kediaman Andran sebelum pada akhirnya menubruknya dengan keras. Alhasil, sebuah ledakan terjadi, dan itu mengakibatkan rumah yang dihuni hancur berkeping-keping. Namun untuk mereka semua berhasil menyelamatkan diri. Kini masing-masing dari mereka menatap ke arah kejadian, mempertanyakan siapa yang melakukan. Dan ternyata setelah asap mulai menghilang, itu adalah Red Lion bersama Little Flake mengatakan, seperti dugaan, Ang bersembunyi di sini. Hanya membutuhkan sedikit waktu, ia bisa menemukan Ang dari pikiran para burung yang melintas. Di sisi Red Lion, ia menanyakan, apakah itu Ang, orang yang membinasakan Vandelan? Cerita kembali ke 3 jam sebelumnya. Red Lion menanyakan, kenapa Little Fake meminta dibawa ke tempat di mana Vandelan tewas dalam pertempuran. Little Flag mengatakan kalau itu mungkin bisa membantu mereka untuk melacak orang yang membinasakan Vandelan. Red Lion sedikit melirik, izinkan ia bertanya sesuatu. Little Flag sebelumnya menyebutkan bahwa mereka memiliki target yang sama. Mengapa Little Flag melakukan itu? Little Flag mengingat saat-saat di mana ia hidup bahagia bersama Little Ben yang merupakan satu-satunya murid kesayangannya. Kala itu ia melihat melalui siaran kalau Little Ben telah binasa di tangan Ang, sehingga itu juga menjadikan dendam. Orang yang ia cari juga merupakan eksistensi yang tangguh. Ia telah mengikuti jejaknya selama ini, dan pada akhirnya jejaknya mengarah ke sini. Dan kebetulan saja pertempuran sebesar ini terjadi di sini, tidak jauh dari kota Fajar. Terkait perihal kerjasama mereka, itu adalah keputusan dari atasan. Red Lion mengkonfirmasi, Little Flag tadi bilang kalau punya cara untuk menemukan lokasi pembinasa. Mana buktinya? Faktanya, Little Flag hanya membuang-buang waktu mereka saja. Sebelum kata-kata itu selesai, Little Flag memberikan kode mulut. Shh, yang dimaksudkan agar Red Lion tidak banyak bicara. Jangan menakuti burung yang hinggap di lengannya. Ia kemudian meminta si burung untuk mengatakan apa yang dilihat. Burung itu menjawab dengan suara khasnya, layaknya bunyi burung pada umumnya. Namun di sini, Little Flag mampu memahami dan menyimpulkan kalau ada 4 orang prajurit manusia yang juga bisa menyerupai demon seperti mereka. Tapi 4 orang itu sedang menderita luka parah dan melarikan diri. Red Lion yang sudah tidak sabar menanyakan, kemana 4 orang itu pergi?
Si burung pun memberitahu arahnya, sehingga mereka tidak membuang waktu untuk menyusulnya. Kembali di keadaan sekarang, pada Red Lion yang sedikit terheran. Apakah tidak salah prajurit manusia berhasil membinasakan Vandelan? Little Flag bertanya, apakah Ang orangnya? Aura di lengan kanan. Ia bisa merasakan adanya aura demon. Ia tidak tahu bagaimana Ang mendapatkannya, tapi kekuatan ini cukup menarik. Di benak Ang bertanya pada Vermilion Tide, level berapa kekuatan dua orang yang akan mereka hadapi. Sejenak Vermilion Tide mengamati, yang kemudian menyampaikan kalau dua orang itu lebih kuat dari anak berambut hijau sebelumnya, terutama yang hampir tidak bisa membuka mata. Auranya terasa aneh dan meresahkan. Di sisi Red Lion, ia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk melakukan balas dendam. Tanpa banyak berbasa-basi, ia menumpukan kaki dengan kuat dan melesat cepat sembari mencibir sekali lagi. Ternyata Anglah orang yang membinasakan rekannya. Terlihat serangan sambutan yang ia keluarkan sangat mengerikan. Tampak tidak ingin melakukan pertarungan jangka panjang, melainkan ingin segera menghabisi Ang. Bisa dibayangkan kalau teknik itu benar-benar kuat. Para rekan yang tidak bersentuhan langsung saja harus kesulitan untuk menyeimbangkan diri, sehingga ini membuat Liu khawatir kalau MC tidak dapat menahan serangan itu. Red Lion bergumam, jangan pikir Ang dapat memblokir serangan Gwyn Raja Singa 1 miliknya. Ang sepertinya menyadari kalau teknik itu tidak dapat ditahan secara cuma-cuma, sehingga ia memutuskan untuk mengubah bentuk tubuhnya. Bahkan dalam wujud demon pun ia masih kewalahan sampai-sampai membuatnya gemetar. Melihat itu, kemarahan Red Lion tidak terbendungkan lagi. Matanya berurat setelah mengetahui kebenaran bahwa Anglah yang membinasakan sang rekan. Mendapati ini, ia langsung mendaratkan serangan tambahan hingga membuat Ang termundur ke belakang. Tidak hanya itu, ia juga menunjukkan teknik yang berbeda sembari berkata kalau ia akan memastikan Ang binasa secara perlahan dengan kematian yang menyakitkan tanpa ada yang tersisa untuk dikubur, layaknya apa yang telah Ang lakukan pada temannya. Ang menilai kalau orang ini memiliki aura demon yang sama seperti Vandelan. Itu artinya juga bisa bertransformasi menjadi demon. Liu menanyakan, siapa dua orang itu? Lina mengatakan kalau pria berbaju merah adalah Red Lion, salah satu dari 6 pahlawan baru. Antran hanya terdiam dan bingung. Kenapa tiba-tiba dua orang ini berhasil mengejar Ang secepat ini? Dengan kekuatannya saat ini, apa yang bisa ia lakukan? Di sisi tiga rekan, Sino, Liu, dan Hui segera melakukan demonisasi untuk membantu Ang. Begitu juga dengan Lina menyampaikan kalau dirinya juga ikut. Tepat ketika ia hendak mengaktifkan inti demon, Ang menyela memberikan perintah agar ia mengawal Antran beserta keluarga ke tempat aman. Ia sedikit menyangkal karena mengetahui lawan yang dihadapi sangatlah tangguh dan sekali lagi menyampaikan kalau itu adalah Red Lion yang memiliki kekuatan paling menakutkan di antara 6 pahlawan baru. Ang menyambung, dan yang satunya mungkin adalah demon tingkat tinggi. Apakah Lina lupa apa yang pernah ia katakan? Demon tingkat tinggi tidak pernah muncul sendirian. Mereka selalu diikuti oleh demon yang lebih rendah. Mengingat itu, Lina pun meminta Antran untuk menggandeng sang istri. Lalu kemudian, ia menarik lengan Antran beserta Ken dan segera melesat pergi untuk meninggalkan tempat pertempuran. Bersamaan ini, Liu, Sino, dan Hui juga melaju. Namun sayang, 3 serangan bersamaan yang mereka lepaskan tidak satu pun mengenai target sasaran. Liu mengeratkan gigi, tidak menyangka
kalau Red Lion mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Orang ini apakah sungguh menggunakan inti merah, bukan inti biru? Tapi mengapa ia merasakan ketidaknyamanan yang aneh dan tak tertahankan ini? Little Flag angkat bicara mencibir. Sepertinya ia dan Red Lion telah mengganggu makan malam bahagia MC bersama rombongan. Ngomong-ngomong, kenapa Ang tidak ikut campur untuk mengalahkan Red Lion juga? Apakah Ang tahu kekuatan Red Lion benar-benar mengerikan? Vermilion Tide memperingatkan agar Ang berhati-hati karena aura orang itu sangat aneh dan juga berbahaya. Sino, Liu, dan Hui tidak menyerah begitu saja. Mereka terus melancarkan serangan tiada henti. Liu meminta pada kedua rekan agar tidak membiarkan Red Lion keluar dari pengepungan. Ia berpikir, meskipun jika Red Lion merupakan salah satu yang disebut New Six Talent, tetapi dengan kekuatan mereka saat ini, jika mereka melepaskan serangan demon yang dimiliki, ia yakin masih bisa mengalahkannya. Mereka harus membuat celah bagi Ang untuk berurusan dengan pria yang satunya. Terlihat Sino berusaha mendaratkan serangan yang sangat keras. Namun sayang, itu dapat ditahan oleh Red Lion hanya menggunakan satu lengan. Ini mengejutkannya. Kekuatan fisik orang ini sungguh mengerikan. Sejenak Red Lion hanya terdiam sebelum pada akhirnya kembali menerima serangan dari orang berbeda. Tidak lain adalah Hui. Ia mencoba mencuri kesempatan di saat Red Lion teralihkan. Namun tidak dapat dipungkiri kalau Red Lion benar-benar memiliki refleks yang sangat tinggi. Pukulan Hui dengan mudah dapat dihindari sehingga membuatnya bergumam. Apakah ini nyata? Orang ini sangat jelas pengguna inti merah. Tapi kenapa mempunyai kecepatan inti biru dan pertahanan inti kuning? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari salah satu 6 pahlawan baru yang bernama Red Lion? Ucap Liu di benaknya. Ia kemudian sekali lagi meminta para rekan untuk melakukan serangan secara bersama. Semakin ia bertarung, ia semakin merasakan ketidaknyamanan, seolah ada sesuatu yang salah. Entah apapun itu, yang pasti ia harus tetap bekerja sama untuk menumbangkannya. Di sisi Ang, sejenak menatap lawan yang kemudian berkata, karena Little Flag tidak mau bergerak, maka ia yang akan bergerak duluan. Itu diawali dengan tumpuan kaki yang sangat kuat hingga membuat tanah di mana tempatnya berpijak menjadi retak beberapa bagian, lalu melesat menggunakan kecepatan tinggi menembus tubuh Little Flag. Mendapati ini, ia menduga kalau yang ditempuh barusan hanyalah bayangan. Untuk memastikan, ia pun menoleh ke belakang dan ternyata benar saja, Little Flag telah berpindah posisi sembari mencibir kalau ia benar-benar tidak pandai melawan tipe prajurit seperti Ang. Tepat setelah kata-kata itu, ia menghilang untuk mendekati Ang. Tapi untung, insting Ang tidak terlalu buruk sehingga ia dapat merasakan kalau Little Flag berada di belakang. Mengetahui itu, ia langsung melepaskan pukulan. Namun Little Flag dapat menghindar dengan mudah. Ia mengejek kalau Ang memang cepat, tapi masih belum cukup cepat. Ucapan itu membuat kemarahan Ang terpancing, mengatakan, jadi apakah Little Flag ingin bersaing kecepatan? Kalau begitu, mari mereka lihat siapa yang lebih cepat. Sambung Vermilion Tide di benaknya. Tanpa membuang waktu, Ang pun menunjukkan elemen petirnya yang bahkan kecepatannya hampir setara dengan kedipan mata. Saking cepatnya, itu meninggalkan bayangan seolah dirinya terdiri dari beberapa raga. Dan itu membuat Little Flag terheran. Terlebih lagi ketika saling berhadapan, Ang mengatakan sekarang sudah dapat. Little Flag menerima sebuah hujaman yang sangat menyakitkan, sampai-sampai tubuhnya dibuat gemetar.
Namun anehnya, ia memberikan pujian kalau ini sangat mengesankan. Dan tiba-tiba, ia berpindah posisi di belakang Ang, membisikkan, "Sayang sekali, Ang telah membinasakan orang yang salah." Ang tersentak dengan perasaan yang berkecamuk, sedangkan Liu bertanya, kenapa melakukan ini padanya. Ini membuat Ang gemetar hebat dan tidak dapat berkata-kata. Vermilion Tide membisikkan agar Ang melihat dengan baik kalau itu hanyalah ilusi. Dan benar saja, fisik Liu tiba-tiba menghilang. Yang Ang lawan barusan hanyalah sebuah bayangan. Begitu juga dengan Red Lion. Tubuhnya musnah ketika menerima serangan. Liu yang belum mengetahui tersentak dan bertanya kepada para rekan, apakah orang itu sudah pergi. Little Flag mencibir, sayang sekali mereka semua sudah teralihkan. Liu mulai mengerti kalau yang barusan hanyalah ilusi. Tidak heran jika ia merasakan hal aneh yang sangat kuat. Hoi berkata, sungguh sia. Ternyata yang mereka lawan sejak awal hanyalah sesuatu yang tidak nyata dan bahkan tidak ada. Sino menyambung, mereka telah tertipu oleh ilusi selama ini, tapi tidak dapat dipungkiri kalau itu sangat nyata. Ang menambahkan, begitu sihir ilusi mencapai level tertentu, tidak ada bedanya dengan kenyataan. Ternyata orang ini adalah demon tipe ilusi tingkat tinggi dan mereka telah lengah. Ia kemudian bertanya, kemana Red Lion itu pergi? Little Flag menjawab dengan nada mengejek kalau Red Lion sudah lama pergi bermain bersama keluarga yang pergi itu. Sontak, Ang Liu, Sino, dan Hui sangat terkejut mendengarnya. Mereka mulai khawatir dengan keadaan Lina dan Antran sekeluarga. Little Flag meneruskan. Ia menyampaikan pada Red Lion bahwa mereka di sini tak seorang pun yang boleh keluar dengan hidup-hidup. Teruntuk Ang dan Liu, sekarang akhirnya ia bisa yakin kalau waktu itu adalah aura Ang dan Liu di hari itu. Liu tidak memahami sehingga mempertanyakan hari itu dan aura mereka. Apa yang Little Flag bicarakan? Little Flag menjawab dalam gumamnya kalau hari itu Ang dan Liu membinasakan Little Band. Mengingat itu, ia benar-benar geram, lalu berkata, ia seharusnya menunggu dan membalas dendam bersama Red Lion. Tetapi ia tidak bisa menahannya lagi. Beralih di bagian kota yang tengah mengalami getaran hebat. Seorang pria penuh tanya akan hal ini. Apa yang terjadi? Kenapa tanah berguncang kuat? Apakah itu gempa? Sambung orang berbeda. Kini suasana menjadi panik dan banyak dari mereka memutuskan untuk pindah ke area terbuka guna mengamankan diri. Antran yang mendapat ini mencoba mengendalikan keadaan, memperingatkan agar tetap tenang dan jangan berlarian. Teruntuk sang istri dan buah hati, tetaplah di sini. Sang istri berpesan untuk tetap berhati-hati, sedangkan Ken mengatakan kalau ia akan melindungi sang ibu. Setelah mendapatkan izin, Andran mengajak Lina untuk pergi ke tembok kota sebab ia merasakan adanya suara yang tidak beres sehingga perlu memeriksanya. Di sisi warrior yang berjaga, tubuhnya gemetar hebat penuh tanya, apa itu? Bagaimana mungkin? Mereka belum pernah menemui hal semacam ini di saat sebelumnya. Kata-katanya seketika terhenti, mendapati kedatangan Andran, lalu bertanya, apa yang si penjaga lakukan berdiri di sini? Kenapa tidak melaporkan situasinya? Si penjaga pun menunjuk, bermaksud meminta Andran untuk memandang ke arah depan. Andran terbelalak hingga bola matanya berurat setelah melihat adanya gerombolan demon yang datang, bahkan sejauh mata memandang. Lina juga terheran, apakah ini gelombang demon? Andran menilai kalau skala ini yang terlemah adalah demon bersirip 3.
Kota Oasis terisolasi secara geografis, jauh dari tempat berkumpul maupun sumber demon. Gelombang demon ini pasti sengaja dipanggil. Lina berpikir keras, berspekulasi. Apa mungkin dipanggil oleh dua orang yang barusan? Tiba-tiba gumamnya terhenti, mendapati adanya sebuah energi berkecepatan tinggi terbang di atas mereka yang pada akhirnya mendarat tepat di depan tembok kota. Itu tidak lain adalah Red Lion. Antran dan Lina tampak terheran. Mereka tidak menyangka karena harus berhadapan dengan Red Lion. Terlebih lagi ketika menyaksikan para demon melintas begitu saja di samping Red Lion. Lina angkat bicara. Jadi yang disebut music talent diam-diam berkolaborasi dengan demon. Itu artinya raja baru juga sama saja. Dan kini secara terang-terangan di hadapan mereka, sepertinya raja baru sudah mengambil keputusannya. Red Lion menimpali bahwa orang mati tidak menceritakan kisah. Antara sejenak terdiam yang kemudian berkata, semuanya bermuara pada hari ini. Apakah kota Oasis akan bertahan? Beralih di keadaan Liu yang juga telah merasakan kemunculan gelombang demon di arah tembok kota. Ang yang juga menyadari ini menyuruh ketiga rekan untuk segera membantu Lina dan Andra. Liu tidak menerima begitu saja. Ia khawatir jika Ang ditinggal seorang diri. Terlebih lagi, aura dan ilusi orang ini pasti adalah demon tingkat tinggi. Ang bersikeras meminta ketiga rekan untuk bergegas pergi. Liu pun mengumpat kesal akan hal ini. Namun, ia juga tidak berani membantah sehingga memutuskan untuk mengikuti perintah itu. Sebelum mereka melesat pergi, Little Flag menakut-nakuti untuk tidak meninggalkan Ang seorang diri. Dan bersamaan ini, Ang melompat tinggi bersiap mengayunkan lengan sambil meyakinkan para rekan untuk menyerahkan orang ini padanya. Terlihat tebasan yang ia kerahkan berhasil mendarat, namun dari wajah Little Flag seolah tidak terjadi apa-apa dan tidak disangka itu hanyalah bayangan semata. Justru Anglah yang terkena ilusinya. Merasakan ini, ia penuh tanya. Kegelapan total. Apakah ini ruang ilusi? Di sisi ketiga rekan, masing-masing dari mereka juga dibawa ke ruang ilusi yang berbeda. Liu bingung kenapa lingkungan sekitar telah berubah. Di mana para rekannya? Untuk memastikan itu, ia mencoba memanggil. Namun sayang, tidak seorang pun yang memberikan jawaban. Hoi juga bingung di mana dirinya. Apakah ini ilusi? Di sisi Sino, ia juga mengalami hal yang sama. Kenapa dirinya tiba-tiba berada di tempat yang tandus? Ang bergumam, apakah semua orang telah terperangkap dalam ilusi? Begitu nyatanya ruang ilusi ini. Tingkat kekuatan ini bahkan melampaui demon bersirip 7. Little Flag tiba-tiba muncul di belakang. Apakah Ang tahu kalau ia sungguh sangat menantikan melihat Ang menyaksikan para rekan binasa satu persatu? Tepat setelah ucapan itu, ia merubah wujud menjadi demon. Inilah Little Flag, bentuk burung muda, demon bersirip 8 super. Ia suka sekali bermain-main dengan lawan yang punya cukup kekuatan untuk menghadapinya. Ang tidak langsung mati, tapi ia akan melihat Ang menggeliat terlebih dahulu. Ini tentu adalah sebuah tontonan yang sangat menggairahkan baginya. Ang mulai geram mendengarnya. Ia secara diam-diam membangkitkan energi petir berukuran besar, dan itu mendarat sempurna di tempat di mana Little Flag berada. Little Flag pun berubah menjadi asap yang layaknya manusia umumnya ketika tersembar petir. Namun sulit dipercaya, asap itu dapat berbicara memuji kalau teknik yang barusan sungguh sangat spektakuler. Tidak peduli seberapa keras Ang memukulnya, Ang hanya memukul klon bayangannya. Ang menimpali,
Seperti dugaan, Lethal Flag hanyalah ilusi. Menyerang secara langsung hanyalah membuang-buang tenaga. Vermilion memuji langkah yang cerdas, simpan tenaga. Ia paling benci ilusi seperti ini. Tidak ada yang nyata untuk dipukul. Little Flag ikut menyambung. Tidak disangka, Ang lebih tenang dari yang ia kira. Ang seolah pernah melihat pertarungan sungguhan di saat sebelumnya. Hanya orang tidak berakal yang akan membuang stamina untuk bertarung dengannya. Lagi pula, ini adalah wilayah ilusinya. Ia bahkan dapat mengontrol aliran waktu di sini. Jadi jangan sia-siakan panggung yang telah ia siapkan untuk Ang. Semoga menyukainya. Silahkan lihat ke arah ketiga teman Ang. Meskipun ia hanya berbicara beberapa saat, tapi sebenarnya mereka sudah menghabiskan 2 hari penuh di dalam ilusinya. Ang pun memandang pada ketiga rekan. Pertama ke arah Li yang tengah terikat oleh akar tumbuhan hingga membuat tubuhnya gemetar. Merasakan ini, ia tidak tinggal diam, melainkan berusaha menggunakan salah satu teknik untuk melepaskan diri dari belenggu itu. Meskipun itu berhasil, tidak dapat dipungkiri kalau itu benar-benar menguras tenaga. Ia tersengal bergumam, bagaimana bisa mereka keluar dari tempat ini? Sudah lama sekali dan tidak ada satupun cara yang berhasil membawanya keluar. Ia pun melakukan recovery untuk melakukan penyembuhan diri. Little Flag tiba-tiba datang, memuji kalau kemampuan regenerasi yang Liu miliki tidak ada duanya. Tapi perlu diketahui kalau rawa ini akan melahap setiap kekuatan hidup. Beralih pada Sid yang terus berlari sembari bergumam. Di mana jalan keluarnya? Bagaimana cara mematahkan ilusi ini? Dan bagaimana cara melarikan diri dari tempat terkutuk ini? Di saat ia sedang berusaha untuk keluar, tiba-tiba api tornado datang siap untuk melahap. Menyadari itu, ia pun menghentikannya. Namun sayang, pusaran itu ternyata tidak mudah dihentikan begitu saja. Ia harus beradu kekuatan dengannya. Little Flag menyanjung kalau pertahanan Sino bagaikan gunung. Namun tanah tandus ini akan menghancurkan jiwa Sino. 2 hari telah berlalu, entah apakah rekan satu tim Sino masih selamat. Sudah saatnya Sino untuk menyerah dan meninggal menyusul para rekan. Beralih pada Hui yang terjebak di tempat dingin. Ia bingung mendapati begitu banyak makhluk menyerupai dirinya muncul ke permukaan. Terlebih lagi, tiba-tiba menyerangnya. Ia mengumpat kesal. Sungguh sial, bayangan ini terus berdatangan. Padahal ia sudah menebangnya selama 2 hari berturut-turut, namun tak kunjung berhenti. Lagi-lagi, Little Flag melakukan hal yang sama. Tidak lain adalah memberikan pujian bahwa kecepatan yang Hui miliki benar-benar tidak tertandingi. Tapi dunia cermin ini akan membuat Hui kehilangan diri sendiri. Hui tidak menjawab karena ia benar-benar disibukkan dengan bayangan yang terus bermunculan. Ang yang menyaksikan itu bergumam. Bagi rekannya rasanya seperti telah terjebak dalam ilusi ini selama 2 hari penuh. Jika ia tidak segera menghancurkan ilusi ini, para rekannya akan disiksa sampai binasa karena kelelahan. Tapi serangannya sendiri juga sama sekali tidak efektif, sama seperti yang dilakukan para rekannya. Bahkan mereka yang mengetahui ini adalah ilusi, masih saja tidak berdaya. Vermilion berkata, di dalam ilusi tidak ada cara untuk menghancurkannya. Ang tersentak mendengarnya. Kalau ilusi tidak bisa dipatahkan dari dalam, bagaimana jika ia menghancurkannya dari luar? Beralih di tembok kota, Lina mengatakan kalau mereka harus menahan kelompok demon ini. Antran menyambung meminta Lina untuk terlibat bertarung. Lina mengkonfirmasi, lalu bagaimana dengan keadaan tangan Antran? Antran menjawab, meski begitu, ia harus melindungi tempat ini.
Selain itu, bukankah mereka pernah menjadi All Sex Talent? Tepat setelah kata-kata itu, mereka bersama-sama menumpukan kaki untuk terlibat langsung dalam pertempuran. Mereka mendarat keras hingga menyebabkan terjadinya penyebaran energi yang sangat kuat. Bahkan efek darinya membuat para demon di sekitar binasa dan sebagian dari mereka termundur ke belakang karenanya. Inilah Antran dan Lina yang merupakan All Sex Talent di bawah kepemimpinan MC pada masanya. Redline mengenali kalau mereka berdua adalah sisa dari 6 pahlawan lama. Ia pun mengatakan kalau All Sex Talent beserta Raja Lama sekarang sudah menjadi sejarah kuno dan ia akan menimbun mereka berdua untuk menyusul para rekan yang terdahulu. Ia mengeratkan gigi sebagai bentuk rasa kesalnya sekaligus merubah bentuk tubuhnya. Inilah Red Lion, salah satu dari 6 New Six Talent. Lina tersentak melihatnya. Kini ia membuktikan secara langsung bahwa pahlawan baru memang benar bisa merubah wujud menjadi demon. Sebagaimana yang Ang ceritakan tentang pertarungan melawan Vandelan. Red Lion mulai bersikap jumawa, menantang. Silahkan, 6 pahlawan tua datang kepadanya sekaligus. Itu tidak menjadi masalah baginya. Dan jika All Sex Talent kalah, terimalah nasib kalau gelombang demon ini akan melahap segalanya. Kembali di keberadaan MC yang sedang memikirkan cara untuk terbebas dari belenggu ilusi yang sangat nyata. Little Flag mencibir. 3 rekan tim Ang yang menggemaskan tidak punya banyak waktu tersisa untuk dihabiskan dalam diam bersamaan. Ayo keluarkan kekuatan Ang sebenarnya. Biarkan nafsu cairan merah itu melahap Ang. Tidak ada yang lebih menyenangkan baginya selain melihat amarah Ang yang tak berdaya dan tidak berguna ini. Lihatlah pada rekan-rekan yang berharga itu disiksa sampai binasa di depan mata dan Ang tak berdaya menghentikannya. Hanya terdiam seperti patung di dalam ilusinya. Sedikit berjuanglah melawannya sampai Ang terkuras dan hancur. Lalu ia akan mengambil nyawa Ang yang menyedihkan ini. Bukankah pertunjukan ini sangat indah? Little Bit pasti senang melihatnya. Ang menimpali kalau Little Flag terlalu meremehkan rekan satu timnya. Little Flag pun memandang ke arah ketiga rekan Ang. Pertama pada Liu yang kembali terikat untuk yang kesekian kali. Di benaknya berpikir bahwa dirinya adalah ketua tim. Karena itu, ia tidak bisa menjadi orang pertama yang menyerah. Ia harus menemukan cara untuk membantu para rekannya. Di sisi Sino, ia juga terus berhadapan dengan tornado yang selalu ingin melahapnya. Tubuhnya mulai gemetar menahan serangan itu sembari berpikir kalau yang ia temui hanyalah gurun dan badai. Sedangkan Hui perlahan mulai terluka dan kehabisan tenaga, berharap agar para rekan harus bertahan semuanya. Little Flag setelah melihat itu penuh tanya, ada apa dengan ilusinya? Semua orang seharusnya sudah hancur akibat siksaan itu. Ang menimpali. Bukankah Little Flag tidak mengerti? Wajar saja, karena Little Flag adalah demon. Pernahkah Little Flag bertanya-tanya setelah sekian tahun, mengapa umat manusia masih bertahan? Little Flag menjawab, karena manusia masih berguna bagi ras mereka. Hanya itu saja. Manusia kotor dan menyedihkan seperti Ang. Kata-katanya terhenti karena Ang menyela. Begitukah? Mari lihat kalau ia sebagai manusia akan mengalahkan Little Flag. Untuk yang kesekian kali, Ang menggunakan elemen petir. Namun kali ini dengan jumlah yang sangat besar. Itu membubuhi tubuh dan memancar gagah ke area sekitar. Little Flag yang melihat mulai khawatir. Ada apa? Mengapa auranya membuatnya takut? Ang mengacungkan tangan, dimaksudkan
untuk mempersiapkan teknik itu sambil berkata, mempercayai keberanian dan harapan. Itulah sebabnya manusia tidak akan pernah binasa. Sekarang sebuah pusaran besar terbentuk di udara dengan aura yang sangat kuat, tepat berada di atas ruang ilusi. Little Flag menyadari akan hal ini kalau Ang mencoba menghancurkan ilusinya dari arah luar. Tepat setelah spekulasi itu, Ang pun mengepal tangan guna melepaskan teknik yang telah dipersiapkan sembari meminta agar elemen petir menghancurkan ilusi ini untuknya. Kini sebuah hujaman turun dari langit, seolah seperti air yang tumpah dengan deras mendarat tepat di ruang ilusi. Tiga rekan mulai tersentak dan penuh tanya, mendapati adanya celah cahaya yang muncul di tempat di mana masing-masing mereka berada. Tidak berselang lama setelah itu, mereka sedikit tersenyum lega karena melihat dan menemukan keberadaan Ang. Di sisi Little Flag, ia berusaha mempertahankan ilusinya sembari memaki. Mustahil, kekuatan macam apa ini? Di benaknya berpikir kalau ia harus menjaga ilusi ini tetap stabil. Ia pun mati-matian mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengukuhkannya. Tapi sayang, kekuatan Ang lebih mendominasi dan berhasil menghancurkan ruang ilusi itu. Dari kejauhan, guruh petir terdengar keras membuat Andran yang melihat pun tanya. Sedangkan Lina mulai tersenyum sambil menyebut nama Ang. Andran mengatakan kalau aura itu jauh berbeda dari yang pernah Ang perlihatkan. Tidak seperti yang Ang miliki dalam bentuk demonnya. Di sisi para demon yang mendapati itu, mereka gemetar hebat dan perlahan mundur dari pertempuran. Sedangkan Red Lion di benaknya mencibir. Demon itu yang bernama Little Flag. Jangan bilang sudah dikalahkan. Ilusinya, apakah juga tidak berguna? Ia sudah menduga kalau ia tidak bisa mempercayai demon. Tepat setelah gumamnya, ia memasang kuda-kuda dan melesat menggunakan kecepatan tinggi. Ini mengejutkan Andran dan Lina yang tengah teralihkan. Namun tidak diragukan kalau Andran juga memiliki refleks yang sangat tinggi. Ia dengan sigap menahan menggunakan teknik perisai bumi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri kalau serangan Red Lion sangat jauh mendominasi. Bisa disaksikan perbandingan ukuran kedua jurus itu, seolah seperti gajah bertemu kelinci. Red Lion gemetar hebat yang sepertinya ditujukan sebagai bentuk kemarahan. Sedangkan perisai itu sendiri perlahan mulai retak sebelum pada akhirnya benar-benar hancur. Lina yang menyadari itu segera membantu dan dengan cepat memberikan recovery pada Andra. Meskipun begitu, mereka tetap saja termundur ke belakang. Lina menanyakan, apakah Andran baik-baik saja? Andran menjawab kalau pukulan itu menghancurkan tulang dadanya, sekaligus juga menghancurkan perisai buminya yang pernah menahan sekawanan demon bersirip 7. Lina pun menilai kalau orang ini kekuatan demonnya jauh melebihi Vandelan. Red Lion mulai mengejek kalau Andran adalah sampah dari era lama, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Sungguh menyedihkan dan sangat membosankan.